Dan waktu itu Rio juga mendengar ada suara deklok, 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 kelinding, 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 kelinding. Ternyata dia melihat ada seseorang yang narik gerobak pedati, ditarik dengan 2 ekor sapi dari kejauhan. Dari kejauhan, ayahnya ini melihat ada sebuah gerbang besar sekali. Dan gerbang ini dalam posisi tertutup. Memangnya bapak ini kecelakaan di mana? Pak, saya ini kecelakaan di hutan Cangar. Nah, bapak-bapak yang nganter ayahnya Rio ini tentu juga kaget loh. Kok bisa sampai sini? Wong kecelakaannya di hutan Cangar kok bisa-bisa keluar di hutan di arah Gunung Kawi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Rio yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutan Cangar. Hutan Cangar ini adalah jalur hutan yang menghubungkan dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Batu, Malang. Di era-era dulu sebelum adanya tol, banyak orang-orang yang mau menuju ke Batu biasanya melewati jalur ini. Dan jalur ini memang sudah lama sekali ada. Bahkan sudah ada di zaman penjajahan Jepang waktu itu. Maka dari itu di sana masih banyak ditemukan gua-gua peninggalan Jepang. Dan tentu banyak sekali cerita-cerita misteri yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, beberapa warga ini juga meyakini bahwa di sana ini masih angker. Banyak sekali kejadian-kejadian tentang misalnya mayat yang dibuang di sana. Ini masih banyak terjadi. Dan umumnya warga yang tinggal di daerah sana ini selalu mengalami kejadian-kejadian horor. Biasanya setelah ditemukan mayat, sekitar 40 hari kemudian ada kejadian-kejadian. Misalnya tiba-tiba ada orang nyebrang dan itu kejadiannya di TKP pembunuhan atau di TKP pembuangan mayat ini. Nah, cerita yang akan kami bagikan ini adalah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara, namanya Rio. Dia cerita tentang pengalaman waktu dia ini piknik bersama ayah dan juga adiknya. Nah, kejadian ini di sekitaran tahun 98, di mana waktu itu Rio baru lulus dari SD dan dia mau mendaftar di sekolah SMP. Jadi waktu itu masih masa-masa liburan. Nah, ceritanya ayahnya ini sudah lama sekali pengen menuju ke pemandian air panas di Cangar. Waktu itu bukan seperti sekarang.
Jadi pemandian Cangar itu masih sangat alami dan pengunjungnya juga belum banyak seperti sekarang. Jadi ayahnya Rio ingin mengajak semua, termasuk ibunya, menuju ke pemandian air panas ini. Tapi seringkali ibunya ini menolak dengan alasan-alasan tertentu. Pada akhirnya Rio ingat waktu itu hari Minggu, tiba-tiba Rio dibangunkan di sekitar jam 5:30 pagi, dia diajak menuju ke pemandian air panas oleh ayahnya ini. Yang ada di pikiran Rio waktu itu, mungkin ibunya ikut. Ternyata setelah semua siap, ibunya nggak ikut. Jadi yang berangkat waktu itu adalah ayahnya Rio dan adiknya Rio yang namanya Andika. Adiknya Rio waktu itu masih duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, dari situ berangkatlah mereka dan ibunya ini sempat membawakan bekal untuk mereka. Nah, Rio ini tanya, loh, kenapa kok ibu nggak ikut? Enggak ah, ibu takut ah, lagian nggak cukup motornya. Kapan-kapan aja kalau sudah punya mobil. Nah, akhirnya singkat cerita mereka berangkat. Kenapa waktu itu ayahnya ngotot pengen ngajak Rio dan adiknya ini menuju ke pemandian air panas? Yang pertama karena ayahnya waktu itu di tahun itu baru membeli motor. Mungkin kalau teman-teman tahu Honda Impreza, jadi kondisinya masih baru dan ayahnya sudah lama sekali istilahnya mau ngetes motor lah, Rayan bahasanya. Dia mau Rayan motornya ini sampai keluar kota. Beliau ingin tahu performa motor ini seperti apa, apalagi ini kan motor baru. Dan yang kedua karena bertepatan dengan Rio yang liburan sekolah. Singkatnya berangkatlah mereka, adiknya Rio ini posisinya duduk di depan, sedangkan Rio di belakang. Dia ini posisinya mendekap ayahnya dari belakang. Nah, pertama kali begitu sampai di daerah Pacet, Rio ini sudah senang karena cuacanya begitu sejuk dan dingin. Belum sampai di sana, mereka naik lagi menuju ke hutan Cangar. Disitulah Rio ini melihat baru pertama kali ini dia melewati perjalanan yang begitu indahnya. Jadi kanan kiri itu hutan. Waktu itu dia nggak tahu nama hutan ini apa. Barulah di tengah perjalanan ketika ada monyet-monyet yang turun dari hutan, ayahnya menjelaskan, ini namanya hutan Cangar yo. Kalau kita melanjutkan perjalanan sampai terus, nanti kita tembusnya di Kota Batu. Nah, singkat cerita sekitar jam 10:30 siang, mereka sampai di pemandian air panas itu, suasananya nggak terlalu rame, meskipun waktu itu adalah hari Minggu. Dan Rio ingat waktu itu dia sempat membeli ketan hitam, tape ketan hitam di situ yang khas dari daerah sana. Dia sempat makan dan kemudian mereka ini mandi air panas. Yang diingat Rio waktu itu Cangar ini pemandian air panasnya itu belum tertata rapi seperti sekarang. Hanya ada bebatuan-bebatuan dan ditutupi dengan dinding-dinding yang terbuat dari kayu. Disitulah mereka mandi air panas sampai sekitar 2 jam lebih. Nah, sekitar jam 2 barulah mereka ini memutuskan untuk makan bekal dari ibunya itu. Mereka makan sambil menikmati suasana yang ada di sana. Dan setelah makan sekitar jam 3 sore, mereka santai-santai. Dan ayahnya Rio ini sempat ngobrol dengan beberapa pengunjung yang ada di sana. Ada seorang bapak-bapak, fisiknya itu botak. Beliau sendirian ke sana naik mobil. Ceritanya beliau ini baru saja ditinggal oleh istrinya. Istrinya meninggal dan akhirnya beliau itu mengenang masa lalu. Jadi beliau itu menuju ke sana naik mobil sendirian. Cerita-cerita dengan ayahnya Rio. Dan waktu itu sekitar jam 3:30 beliau ini pamit pulang. Pak, saya pamit dulu ya Pak. Sebaiknya Bapak turun sekarang aja. Karena jalurnya itu kan bahaya. Kasihan sama anak-anak. Nah, sedangkan waktu itu si Andika, adiknya Rio ini masih tertidur pulas. Ayahnya itu nggak tega buat bangunin adiknya ini. Setelah ditunggu sampai jam 4:30, ada seorang tukang parkir yang mendatangi. Pak, kok belum pulang Pak? Ini motornya sendirian, tinggal motornya Bapak. Oh iya Mas, bentar ya Mas. Nah, waktu itu akhirnya terpaksalah dibangunkan adiknya ini. Ayo Andika bangun nak, ayo mau pulang. Nah, si Andika ini bangun dengan raut wajah yang masih ngantuk.
tapi karena waktu itu sudah sore, dipaksalah dia bangun. Setelah sampai di parkiran sepeda motor, mereka akhirnya pulang. Jadi kondisi waktu itu kabut sudah turun dan kondisi waktu itu mendung. Nah, di sekitar jam 5-an itu, suasananya ini sudah sepi banget. Waktu itu, Rio ini sudah berpikir ini pasti sebentar lagi hujan. Nah, mereka masih melanjutkan perjalanan. Belum sampai 10 menit mereka jalan, ada sebuah mobil. Mobil ini menghampiri mereka dan kaca mobil ini dibuka. Ada 2 orang laki-laki. Mereka ini sempat bilang, "Pak, mau kemana?" "Oh, mau turun ke bawah. Ini sebentar lagi hujan, Pak, kasihan anak-anak. Biar anak-anak sama kami aja naik mobil." Nah, tentu ayahnya Rio ini nggak setuju. Mereka nggak kenal dengan 2 orang ini. Akhirnya ayahnya Rio pun menolak. "Sudah, nggak apa-apa. Sebentar lagi hujan, Pak. Nggak ada tempat untuk berteduh. Hati-hati ya, Pak. Jalannya juga licin." "Oh iya, terima kasih." Nah, mobil ini pun melaju. Mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata benar, belum sampai setengah jam mereka melanjutkan perjalanan di tengah hutan itu tiba-tiba hujan ini turun dengan deras banget. Jadi mereka sempat berhenti sebentar untuk masang jas hujan kelelawar. Di situ adiknya Rio yang duduk di depan ini ditutup jas hujan, begitupun juga dengan Rio. Jadi waktu itu dia nggak bisa melihat apa-apa dan suasana itu sudah mulai gelap. Kira-kira mungkin waktu itu sudah sekitar jam 6-an. Nah, di tengah suasana hujan deras dan lebat itu, ditambah lagi suasananya gelap, Rio sudah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Yang dia rasakan itu dia pusing. Apalagi jalan ini kan berkelok-kelok menuruni perbukitan. Jadi dia merasakan pusing luar biasa. Sampai waktu itu dia sempat bilang ke ayahnya, "Ya, apa nggak berhenti dulu ya? Rio pengen muntah ya, pusing ya." "Ya sebentar nak. Ini nggak ada tempat untuk berteduh." Kira-kira setengah jam perjalanan, ayahnya itu sempat kaget. Entah beliau ini melihat apa, tapi yang didengar oleh Rio, ayahnya ini mengucap "Astagfirullahaladzim." Dan itu sering kali terucap dari mulut ayahnya Rio. Tapi karena Rio ini ada di dalam jas hujan, dia nggak bisa melihat apapun. Dia sendiri nggak tahu ayahnya baru melihat apa. Yang jelas ayahnya ini selalu sering kaget. Nah, akhirnya Rio ini sempat tanya, "Ayah kenapa ya?" "Oh nggak apa-apa nak, ayah cuma kaget aja." Waktu itu ayahnya sekali lagi mengucap "Astagfirullahaladzim." Jadi semacam beliau ini kaget, kayak beliau melihat sesuatu. Rio tanya lagi, "Ya ayah lihat apa?" "Oh nggak apa-apa. Sudah, kamu pegangan yang rapat dan kamu jangan ngantuk yo. Kamu baca doa ya." Perjalanan dilanjutkan. Kira-kira setengah jam perjalanan, tiba-tiba motor ayahnya ini jatuh, kayak menabrak sesuatu, dan disitulah ayahnya Rio berucap "Astagfirullahaladzim." Motor ini ketabrak dengan kencang. Rio pun jatuh, dan waktu itu Rio sempat nggak sadarkan diri untuk beberapa menit. Dia ini kebangun, suasana ini hujannya sudah mulai reda, jadi tinggal gerimis tipis. Dan waktu itu Rio juga mendengar ada suara deglok, kelinding. Ternyata dia melihat ada seseorang yang narik gerobak pedati, ditarik dengan 2 ekor sapi dari kejauhan. Nah, beliau ini hanya menggunakan lampu minyak di gerobaknya itu. Rio sempat melihat, ini kok ada bapak-bapak. Dia melihat adiknya itu masih terlelap di situ. Rio nggak tahu bahwa adiknya ini pingsan di sana. Nah, lokasi mereka jatuh itu ada persis di bibir jurang. Rio sendiri nggak berpikir apakah ayahnya ini masuk jurang. Dia nggak sempat berpikir yang semacam itu. Dia hanya fokus pada kusir yang narik gerobak pedati itu. Setelah dia ini mendekat, beliau berhenti dan kusir pedati ini turun tanpa ngomong, langsung ngangkat adiknya Rio, dibawa ke gerobak pedati itu, kemudian Rio yang dibopong menuju ke gerobak ini. Setelah itu Rio jalan. Jadi dia bisa melihat gerobak ini ditarik dengan 2 ekor sapi melewati hutan cangar ini. Gak lama setelah itu, Rio mendengar suara lonceng yang ada di leher sapi itu terus berbunyi kelundung. Dan itu menimbulkan harmoni tersendiri yang membuat Rio ini akhirnya ngantuk. Dia kayak serasa dihipnotis dan dia tertidur.
Begitu dia tertidur, Rio sudah nggak ingat lagi. Tiba-tiba dia bangun, dia sudah ada di rumah sakit. Di situ sudah ada ibunya Rio, ada kakek dan neneknya Rio, dan juga om-omnya Rio. Semuanya nangis. Begitu melihat Rio ini buka mata, ibunya langsung meluk Rio. Beliau posisinya ada persis di sampingnya Rio. Rio ini belum sempat tanya tentang ayahnya. Nah, di situ ibunya tanya, "Sekarang yang kamu rasakan sakit yang mana, nak?" Waktu itu yang dirasakan Rio, dia nggak merasakan apa-apa. Ternyata, menurut keterangan ibunya, kakinya Rio yang bagian kanan ini patah. Nah, disitulah Rio melihat di sampingnya ini ada adiknya. Adiknya juga dalam keadaan terbaring di rumah sakit, tapi menurut ibunya Rio, adiknya ini nggak apa-apa. Dia cuma cedera kecil. Nah, barulah Rio ini tertidur lagi. Malam harinya dia kebangun. Dia tanya tentang ayahnya. "Ayah di mana, Bu?" Ibunya belum menjawab. "Sudah, kamu nggak usah mikir ayah dulu. Yang penting kamu sembuh, nanti Rio bisa ketemu ayah." Rio pun akhirnya dirawat di rumah sakit itu sekitar 6 harian. Baru setelah itu Rio pulang. Begitu sampai di rumah, Rio masih belum melihat ayahnya. Tentu dia tanya, "Ayah kemana, Bu?" Begitupun juga adiknya. Adiknya ini tanya, "Ayah kemana?" Nah, ibunya ini nggak bisa jawab, dan beliau hanya bisa menangis. Nah, setelah kepulangan Rio dan adiknya dari rumah sakit itu, Rio ini berada di rumah sekitar 5 harian. Sore harinya tiba-tiba ada tetangganya yang teriak-teriak, "Yo Rio, iki lo ayahmu, ini ayahmu yo, ini ayahmu." Nah, orang-orang keluar semua, termasuk ibu dan juga kakek dan neneknya Rio. Langsung mereka ini membawa ayahnya Rio menuju ke rumah. Kondisi ayahnya Rio ini sehat walafiat, tanpa luka sama sekali. Hanya waktu itu beliau ini sedikit linglung. Nah, linglungnya si ayahnya Rio ini, kayak beliau ini nggak percaya kalau dia sampai di rumah. Barulah di situ kakek dan neneknya Rio ini memeluk ayahnya Rio, dibawalah masuk ke rumah. Beliau ini belum sempat ditanya apapun, hanya dikasih teh hangat. Dan di situ ibunya Rio ini cuma menangis terus-menerus. Jadi pada waktu itu yang dilakukan Rio dan adiknya, dia hanya memeluk ayahnya erat-erat sambil mereka semua ini nangis bahagia karena mereka ketemu lagi. Rio sendiri nggak tahu cerita dari ayahnya ini seperti apa. Dia ada di mana pada saat kecelakaan itu. Dan cerita ini kemudian belum didapatkan oleh Rio sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Dan sampai pada akhirnya di tahun 2018 kemarin, ayahnya ini meninggal. Setelah beliau sakit sekitar hampir 1 bulanan, ayahnya meninggal. Dan pada waktu itulah Rio ini berkesempatan. Dia ini diajak ngobrol dengan Pak D-nya, yang tidak lain adalah kakak dari ayahnya Rio. Pak D-nya ini tinggal di Palembang lama. Dan pada saat kejadian ayahnya Rio ini kecelakaan, waktu itu Pak D-nya masih ada di Jawa Timur. Pak D-nya mulai cerita, "Jadi ayahmu itu, pada saat kalian pulang itu, ayahmu ini sempat melihat banyak makhluk-makhluk yang aneh." Nah, Rio kembali ingat, oh mungkin waktu itu ayah yang mengucapkan istighfar berulang kali, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Ternyata menurut Pak D-nya, ayahnya ini melihat banyak sekali penampakan-penampakan. Misalnya ada orang yang nyebrang tiba-tiba. Ada tiba-tiba sosok perempuan yang terbang mengiringi perjalanan mereka. Disitulah ayahnya Rio ini terus berucap, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Sampai tiba-tiba dari kejauhan ayahnya ini melihat ada sebuah gerbang besar sekali. Dan gerbang ini dalam posisi tertutup. Waktu itu ayahnya Rio nggak sempat ngerem. Jadi motor mereka ini langsung nabrak pagar dan mereka terjatuh di sana. Nah, menurut pengakuan dari ayahnya Rio, beliau ini langsung jatuh ke jurang dan beliau nggak sadarkan diri lagi. Tiba-tiba, beliau ini diangkat oleh 2 orang. Orang yang mengangkat ayahnya Rio ini seperti layaknya orang-orang desa. Beliau diangkat menuju ke sebuah rumah. Ada bangunan gubuk di sana. Beliau dimasukkan, diletakkan di sana dan dirawat oleh seorang nenek. Nenek ini ngasih makan ayahnya Rio dan bahkan sempat ngajak ngobrol. Nah, menurut ayahnya Rio, dia dirawat di rumah nenek itu sekitar hampir 2 harian. Setelah itu, ayahnya ini merasa badannya segar bugar kembali.
Yang awalnya beliau ini sadar bahwa kakinya ini nggak bisa digerakkan sama sekali. Tapi setelah dirawat 2 hari oleh nenek-nenek ini, beliau itu bisa berjalan normal. Dan beliau ini disuruh pulang oleh nenek-nenek tersebut. Wes kowe mulya nak, mulya nang omamu. Beliau ini jalan melewati jalan setapak. Kemudian beliau ini melewati hutan. Yang ada di pikiran bapaknya Rio waktu itu, dia masih ada di hutan Cangar. Tiba-tiba beliau ketemu dengan seorang pencari rumput. Motor pencari rumput ini ada di sana, persis di samping beliau. Nah, beliau ini cari rumput, terus karena bapaknya Rio ini nggak tahu arah jalan pulang kemana, beliau tanya, "Pak, kulo badhe wangsul, saya ini mau pulang, Pak." Terus bapak-bapak yang nyari rumput ini sempat tanya ke ayahnya Rio, "Lo wangsul ten pundi? Pulang kemana?" "Pulang ke Surabaya." "Oh jauh Pak, kalau mau ke jalan raya. Sebentar lagi saya antar ya, saya mau menyelesaikan ini." "Oh iya Pak." Terus ayahnya Rio ini duduk nunggu bapak-bapak ini menyelesaikan kerjaannya. Setelah rumput-rumput dibawa, barulah ayahnya Rio ini naik di atas rumput tersebut, dibonceng oleh bapak-bapak ini naik motor. Sekitar setengah jam kemudian sampailah mereka di sebuah desa. Di situ ayahnya Rio ini sempat dijamu sejenak, dibuatkan kopi. Dan waktu itu beliau diajak ngomong, "Bapak ini dari mana? Kok saya lihat dari hutan?" "Kalau saya cerita ini panjang Pak. Saya ini baru saja kecelakaan." "Loh, kecelakaan di mana?" "Di atas hutan sana. Seingat saya ini jatuh terperosok ke jurang terus saya nggak sadar. Terus saya tiba-tiba ditolong sama orang-orang desa. Nah, saya dirawat di rumah nenek-nenek sekitar 2 harian. Terus saya ya kembali seperti sedia kala ini." "Oh gitu. Ya sudah, saya antar ke terminal ya." Setelah itu beliau diantar ke terminal. Pada waktu ada di terminal, ayahnya Rio ini kaget, "Loh Pak, ini di daerah mana?" "Loh, ini di daerah Gunung Kawi." Tentu waktu itu ayahnya Rio ini kaget, "Loh, kok saya bisa sampai sini, gimana ceritanya?" "Loh, saya nggak tahu kan Bapak keluar dari hutan. Memangnya Bapak ini kecelakaan di mana?" "Pak, saya ini kecelakaan di hutan Cangar." Lah, bapak-bapak yang nganter ayahnya Rio ini tentu juga kaget, "Loh, kok bisa sampai sini? Wong kecelakaannya di hutan Cangar kok bisa-bisa keluar di hutan di arah Gunung Kawi?" Tentu mereka ini bingung. "Saya juga nggak tahu Pak." "Ya sudah, yang penting Bapak pulang dulu. Ini Bapak posisinya ada di daerah Gunung Kawi. Ini saya ada sedikit uang untuk transport biaya Bapak pulang. Pesan saya, hati-hati Pak, jangan tidur selama ada di bis." Nah, pesan ini diingat betul oleh ayahnya Rio. Sepanjang perjalanan, beliau ini nggak tidur sama sekali. Dan setiap kali ada orang yang duduk di samping bapaknya Rio, dia selalu tanya, "Pak, ini di daerah mana?" "Oh, ini di daerah Malang, Gunung Kawi." "Bapak dari mana?" Terus ayahnya Rio nggak jawab lagi. Ayahnya Rio ini hanya mau memastikan bahwa ini memang benar-benar ada di daerah Gunung Kawi. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Surabaya, beliau langsung pulang menuju ke rumahnya. Begitu ada di ujung gang, ada satu orang tetangganya ini yang kaget. "Loh, Pak Dul, kon si urip Pak Dul, kon si urip." Jadi itulah ceritanya. Menurut pengakuan ayahnya Rio, beliau ini tiba-tiba ada di daerah hutan Gunung Kawi setelah diselamatkan oleh sosok nenek-nenek. Tapi cerita ini sama sekali tidak diceritakan ke Rio dan adiknya. Alasannya supaya Rio dan adiknya ini melupakan kejadian ini. Jangan sekali-sekali ceritaku ini kamu ceritakan ke Rio dan juga Andika. Cerita ini boleh kalian ceritakan setelah aku meninggal nanti. Dan akhirnya setelah ayahnya Rio ini meninggal, cerita ini pun diceritakan oleh Pak D-nya Rio. Rio pun membagikan ceritanya ini pada Kembara Sunyi, dan pada akhirnya cerita ini bisa kita dengarkan bersama. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rio kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur kita semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.